buku seperti ISO atau apa ya satunya. Nah, itu adalah buku kumpulan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Itu bisa kalian pakai sampai beberapa tahun ke depan. Kalian koas pun itu bisa cross-check di dalamnya ada dosisnya, kapan dia bisa diberikan, apa efek samping, kontraindikasi pemberian, harganya ada. Itu semua merek ada dalam situ. Jadi sebaiknya kalian punya itu. Ada juga yang versi online-nya, jadi terserah sih mau dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk online. Saya lanjut. Nah, kalau kita berbicara mengenai obat-obatan yang bekerja pada saluran nafas, itu sebenarnya hampir sama semua ya, Dek. Obat-obatan itu biasanya kita pakai untuk common cold itu kayak flu biasa, kemudian kita pakai untuk PPOK, kita pakai untuk pasien-pasien asma, kita pakai pada kasus-kasus infeksi pada paru, itu biasanya kayak pneumonia, kemudian bisa juga kita pakai pada pasien-pasien TB. Obat-obatan ini umumnya itu hampir sama. Jadi kadang obat itu kita pakai pada asma, obat itu juga kita pakai pada pasien-pasien PPOK, kita pakai pada pneumonia. Hanya ada perbedaan sedikit saja. Jadi tolong dipahami baik-baik atau nanti perhatikan kira-kira kalau kalian dapat pasien ini pasiennya apa. Meskipun nanti obatnya itu hampir sama, tapi kan kalian harus tahu kira-kira yang mana yang terapi utama dari setiap kondisi. Kemudian sebentar saya akan bahas sedikit mengenai obat-obatan ataupun golongan obat yang bisa memicu terjadinya gangguan pada saluran nafas. Nah, untuk obat-obatan yang biasa kita gunakan pada gangguan saluran nafas itu ada beberapa macam, mulai dari analgesik, antipiretik, dan juga NSAID. Nah, ini saya kira kalian sudah bahas di blok 1. Kemudian ada antihistamin, ada kortikosteroid, ada simpatomimetik, ada macam-macam golongan obat batuk, ada yang antitusif, ada ekspektoran, ada mukolitik, dan pada beberapa kondisi itu kita pakai antibiotik. Antibiotik biasanya pada kasus pneumonia, pada kasus tuberkulosis itu kita pakai antibiotik. Nah, untuk pada kasus-kasus flu biasa, umumnya kita akan menggunakan obat-obatan dari golongan ini. Mulai dari analgesik, antipiretik, atau antiinflamasi. Jadi kan kalau pasien-pasien flu biasanya keluhannya demam, atau misalnya kalau menelan agak sakit, atau misalnya tenggorokannya rasanya kering. Nah, itu biasanya kita pakai obat-obatan dari golongan ini. Atau misalnya hidungnya mampet, itu kita pakai antihistamin. Atau bersin-bersin pakai antihistamin. Kalau misalnya mampet, itu juga kita bisa pakai dekongestan dari golongan simpatomimetik alfa 1. Kalau pasiennya batuk, nah ini biasanya yang harus kita tahu, batuknya itu batuk keringkah atau batuk yang produktif dalam artian dia punya lendir. Lendirnya ini bisa dikeluarkan atau tidak. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa dikeluarkan, sulit dikeluarkan, itu biasanya kita pakai pengencer mukolitik. Tapi kalau lendirnya itu mudah dikeluarkan, cenderung itu kita akan berikan yang ekspektoran. Kemudian obat-obatan bronkodilator. Nah, obat-obatan bronkodilator ini biasanya hanya kita berikan pada kasus-kasus di mana terjadi penyempitan saluran nafas, terutama daerah bronkus, bronkiolus. Nah, itu biasanya kita pakai golongan ini. Mulai dari beta 2, ini kita akan bahas nanti untuk obat-obatan asma ya. Beta 2, kemudian ada muskarinik, antimuskarinik, reseptor blocker. Kemudian ada derivat santin ini termasuk teofilin, aminofilin. Kemudian golongan obat lain yang bisa kita gunakan itu kayak antibiotik, kortikosteroid, kemudian ketotifen. Nah, ini untuk obat yang digunakan pada common cold. Tempatnya di mana? Yang pertama kita bahas mulai dari yang tadi ya, obat-obatan analgesik, antipiretik kayak misalnya acetaminophen. Acetaminophen ini adalah nama lain dari paracetamol. Jadi kalau misalnya adik-adik baca
Acetaminophen ini apa ya? Acetaminophen itu adalah nama lain dari paracetamol. Jadi kalau misalnya kalian dapat obat tulisannya bukan paracetamol tapi acetaminophen, itu sama saja, isinya adalah paracetamol. Nah, paracetamol mungkin sudah dibahas di blok 1 ya. Itu bisa kita gunakan sebagai antipiretik yang sangat bagus, tapi dia juga punya efek analgesik meskipun analgesiknya lemah. Jadi kalau misalnya ada pasien datang dia nyeri tenggorokan, nyeri menelan misalnya, tapi dia juga ada demam, maka kalian pilih salah satu. Kalian mau pakai analgesik antipiretik kayak misalnya acetaminophen, atau kalian mau pakai ibuprofen boleh, atau pakai aspirin, atau kalian misalnya kayaknya demamnya tidak terlalu tinggi, cukup pemberian analgesik yang cukup kuat misalnya karena ini sangat mengganggu pasien misalnya nyeri telannya. Ya sudah, berarti kalian berikannya kayak asam mefenamat, kemudian meloxicam dan lain-lain, atau natrium diklofenak. Cuma untuk pemberian aspirin ini sekarang sudah sangat jarang diberikan. Apa? Karena resiko perdarahan saluran cernanya ini sangat besar. Kalau kita berikan ada dosis yang bisa untuk penanganan kalau kita berikan, harapannya kita itu dia bisa jadi antipiretik. Jadi kayak dosis 500 mg, 500 mg aspirin itu bisa beresiko besar untuk menimbulkan perdarahan saluran cerna. Sehingga memang aspirin sekarang hanya diperuntukkan, jadi kalau misalnya ada paracetamol dan lain-lain, dia pakainya paracetamol saja. Aspirin itu sekarang hanya digunakan sebagai trombolitik pada kasus-kasus jantung. Pada pasien-pasien jantung itu kita pakainya asetil salicylic acid atau aspirin. Nah, kemudian penggunaan dari alfa simpatomimetik. Nah, alfa simpatomimetik kalau adik-adik ingat mungkin belajar di faal atau di anatomi, salah satu efek dari simpatis, terutama yang dirangsang ini misalnya adalah serabut alfa, itu adalah penyempitan pembuluh darah terutama daerah perifer. Nah, pada pasien-pasien yang hidungnya mampet, itu sebenarnya yang terjadi adalah pelebaran pembuluh darah di daerah nasal. Jadi kalau kita berikan alfa simpatomimetik, itu harapannya tadi pembuluh darahnya itu akan vasokonstriksi. Nah, karena dia bekerjanya pada pembuluh darah perifer, maka alfa simpatomimetik ini tidak hanya bekerja di, apalagi pemberian oral ya. Pemberian oral itu berarti secara sistemik seluruh tubuh. Nah, biasanya dia tidak hanya merangsang yang pembuluh darah daerah hidung, tapi daerah lain. Nah, inilah yang biasa menimbulkan efek samping. Sebenarnya kita lihat apa saja efek sampingnya. Kemudian nasal dekongestan atau mukosal dekongestan ini terutama yang bekerja di perifer ya, yang bekerja lokal, maksudnya langsung kita berikan pada hidung. Kalau misalnya hidungnya mampet, ini efeknya sebenarnya sangat bagus, terutama pada kasus-kasus common cold. Kenapa? Karena common cold itu kan penyebab paling banyak itu adalah virus, infeksi virus. Yang perlu adik-adik perhatikan, infeksi virus itu adalah self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri tergantung ketahanan tubuhnya kita. Jadi kita tidak perlu berikan dia antivirus, kita tidak perlu berikan dia antibiotik, apalagi karena penyebabnya bukan bakteri. Kemudian apalagi yang bisa kita berikan? Kita bisa berikan antihistamin. Antihistamin ini kita bisa berikan terutama pada kasus-kasus yang bersinnya lumayan sering. Nah, antihistamin ini juga punya efek untuk mengecilkan pembuluh darah ya, vasokonstriksi. Sehingga kalau kita berikan alfa simpatomimetik atau kita bisa atau berikan antihistamin, hanya yang tadinya hidungnya mampet itu harusnya bisa lega ketika kita berikan ini. Kemudian yang kita bisa berikan berikutnya adalah obat batuk. Obat batuk ini bisa kita berikan pada pasien yang tentunya punya keluhan batuk. Jadi kalau misalnya dia batuknya kering, kita bisa berikan antitusif. Kalau misalnya dia batuknya berlendir, kita bisa berikan mukolitik atau ekspektoran. Ini adalah obat-obat yang kita bisa berikan pada pasien-pasien common cold. Selain tentunya terapi
terapi herbal ya biasanya. Misalnya yang kayak kita bisa berikan teh hangat atau minuman hangat, atau misalnya kita mau berikan uap air untuk mengencerkan lendir terutama di daerah hidung. Ini biasanya kita lakukan pada anak-anak. Oh iya, catatan untuk anak kecil sebaiknya untuk anak-anak sebaiknya kita tidak berikan antihistamin, dan kita tidak berikan obat batuk terutama pada anak di bawah 6 tahun. Kenapa kita tidak berikan pada anak di bawah 6 tahun obat-obat batuk? Karena refleks batuk mereka itu belum bagus deh, belum optimal. Jadi kalau misalnya adik-adik berikan, yang ada obat-obat ini hanya akan menimbulkan efek samping pada anak tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau berikan saya pada adik atau misalnya nanti kalian kalau sudah punya anak, ini tolong diingat-ingat, obat-obatan batuk itu tidak terlalu berefek pada pasien-pasien anak-anak di bawah 6 tahun. Kalian tidak bisa berikan kodein ke mereka. Kalian tidak bisa berikan bromhexin. Kecuali pada kasus-kasus di mana kayak misalnya asma, di mana pada anak umur di bawah 6 tahun memang asma belum bisa ditegakkan ya, tapi biasanya pada anak umur 6 tahun yang punya reaksi persensitivitas biasa punya gejala yang hampir sama mengarah ke asma, nah itu biasanya punya tempat untuk obat-obatan seperti ini meskipun dengan dosis kecil. Ini contoh beberapa analgesik antipiretik yang bisa ada diberikan, kayak misalnya acetaminophen atau PCT atau paracetamol. Aspirin ini dicoret saja, kecuali tidak ada sama sekali pilihan yang lain, kalian berikan aspirin, tapi harus perhatikan kalau misalnya pasien mengeluhkan nyeri daerah ulu hati, misalnya stop pemberian. Kemudian derivat dari asam propionat kayak misalnya ibuprofen, derivat asam fenamik kayak misalnya asam mefenamat, asam asetik kayak indomestasin, diklofenak, atau misalnya golongan oksikam kayak piroksikam, meloksikam. Untuk antihistamin itu yang ada, antihistamin itu ada sediaan oral atau injeksi kayak misalnya klorfeniramin. Ini terkenalnya CTM. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah dengar obat namanya CTM, itu adalah klorfeniramin maleat. Kemudian ada prometazin, astenizol, loratadin, terfenadin. Loratadin, terfenadin ini adalah obat-obat antihistamin golongan 2. Jadi kalau yang ini klorfeniramin itu golongan 1, loratadin, terfenadin itu golongan 2. Bedanya apa? Obat-obat antihistamin golongan 1 dan 2. Obat-obat golongan antihistamin golongan 1 ini dia bisa menembus BBB, blood-brain barrier. Jadi efek samping mengantuknya itu sangat besar. Jadi kalau misalnya kalian pilek terus mau berikan CTM misalnya boleh, tapi harus edukasi pasiennya atau yang meminum CTM tersebut untuk mungkin tidak membawa kendaraan, atau misalnya kalau dia sekolah itu kalian harus beritahu ini efek sampingnya adalah mengantuk. Nah, kecuali kalian berikan dia obat golongan 2 kayak misalnya loratadin, terfenadin. Nah, obat-obatan ini dia tidak menembus BBB sehingga resiko efek sampingnya itu lebih kecil dibandingkan golongan pertama. Kemudian ada yang berupa sediaan injeksi. Injeksi ini kayak difenhidramin maleat, itu masuk golongan 1 juga ya. Tapi difenhidramin ini paling sering kita berikan pada kasus-kasus alergi atau pada kasus motion sickness, mabuk perjalanan. Jadi kalau orang-orang yang minum antimo, nah isinya ini. Isinya, maaf ya saya sebut merek deh, isinya itu adalah difenhidramin. Jadi obat-obatan antihistamin itu kita bisa berikan pada kasus kayak ini pilek, terutama yang punya bersin-bersin ya, yang bersin-bersin itu sebaiknya kita berikan antihistamin. Kemudian kita berikan pada kasus-kasus alergi. Kita bisa berikan lagi pada kasus motion sickness, terutama yang golongan pertama. Golongan kedua kita tidak berikan karena dia kan sulit untuk menembus tadi BBB. Jadi memang
keuntungan dari golongan 1 itulah yang dimanfaatkan sebagai obat motion sickness. Kemudian obat berikutnya ada antitusif, ini fungsinya untuk menekan refleks batuk. Ini umumnya ada yang bekerja pada SSP ya, atau sistem saraf pusat, ada yang bekerja secara perifer. Kemudian ekspektoran, ini fungsinya ekspektoran itu adalah untuk mengeluarkan dahak. Jadi memang dia akan merangsang pasien untuk batuk mengeluarkan dahaknya, sementara kalau mukolytik ini berfungsi untuk mengencerkan dahak. Keduanya bisa kita gunakan pada batuk yang produktif. Nah, yang pertama, ini adalah obat-obatan dari obat-obatan antitusif. Kodein. Kodein ini dia bekerja di sistem saraf pusat. Volkodin, dextrometorphan, ini semua bekerja pada sistem saraf pusat. Karena dia bekerja di sistem saraf pusat, efek samping yang dikhawatirkan kalau penggunaan dalam jangka waktu lama itu adalah apa? Kalau kita berikan dalam jangka waktu lama, obat-obatan ini bisa menimbulkan adiksi. Jadi kayak misalnya dextrometorphan, kodein. Nah, ini yang biasa sering disalahgunakan. Jadi ketika kita berikan obat-obatan ini kayak kodein, dextrometorphan, kodein itu biasanya ada batasannya. Satu orang biasanya kita hanya bisa berikan 10 tablet. Karena resiko disalahgunakan. Kodein dalam tubuh, ketika masuk dalam tubuh itu akan dimetabolisme menjadi morfin. Jadi memang resikonya itu besar. Kemudian begitupun dengan DMP atau dextrometorphan. Dextrometorphan ini, saya lupa bilang, dextrometorphan ini sekarang di Indonesia sudah tidak ada dalam bentuk sediaan tunggal. Sediaan tunggal itu maksudnya isinya itu hanya dextrometorphan kok. Yang ada sekarang DMP itu harus bersama-sama dengan obat lain. Jadi kalau misalnya ada dicari DMP yang sekarang beredar itu biasanya sudah ada tambahan paracetamolnya sedikit, sudah ada tambahan phenylephrine atau antihistaminnya sedikit. Karena obat-obatan ini dulu terkenal sekali mereknya itu Dextral, itu sering digunakan oleh orang-orang untuk yang mau nge-fly, itu biasanya pakai Dextral. Kemudian ada benzonatat. Nah, benzonatat ini sebenarnya adalah obat anestesi. Anestesi itu dia bisa menimbulkan kelumpuhan pada sistem saraf. Nah, benzonatat ini yang dia lumpuhkan itu adalah refleks batuk di sistem saraf pusat, sehingga kita bisa berikan. Ini kodein. Kodein tadi ini dia akan dimetabolisme di hepar, dia akan dirubah menjadi bentuk aktif yaitu morfin. Jadi memang harus hati-hati ketika kita berikan dia dalam jumlah yang banyak. Kemudian pemberiannya kodein itu secara oral, diekskresi terutama di urin, dan durasinya itu sekitar 4-6 jam kerjanya kodein. Jadi biasanya pada pasien kita bisa berikan sekitar 3 kali sehari. Kemudian untuk penggunaannya, nah karena tadi dia adalah bentuk inaktif dari morfin, sehingga kita bisa berikan pada penanganan nyeri. Meskipun kalau ada obat lain, ya kita berikan obat lain dulu. Kenapa? Karena kodein untuk bisa menimbulkan efek dalam penanganan nyeri itu butuh waktu. Kemudian ini kita bisa menggunakan pada pasien-pasien yang mengalami batuk, terutama pada kasus kayak bronkitis kronik, kemudian infeksi saluran nafas atas, atau pada pasien-pasien kanker. Kontraindikasi pemberian dari kodein sendiri itu adalah hipersensitivitas. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang punya riwayat alergi terhadap kodein atau misalnya morfin, sebaiknya kalian jangan berikan ini. Kemudian berikutnya adalah DMP atau dextrometorphan. Dextrometorphan ini bekerja dengan menurunkan sensitivitas reseptor batuk.
Jadi kalau misalnya ada suatu substansi atau substansi entah itu ekso ataupun endogen yang merangsang reseptor batuk, nah ini akan diturunkan sensitivitasnya sehingga tubuh kita itu tidak akan menghasilkan batuk. Untuk farmakokinetiknya sendiri, dia di metabolisme juga di hepar menjadi bentuk dextrofan, ini bentuk aktifnya, diekskresi lewat urin, dan durasi kerjanya rata-rata sekitar 6 jam, kurang. Untuk penggunaannya, dia digunakan untuk batuk, terutama batuk kering. Jadi kalau misalnya ada pasien kalian yang batuknya adalah batuk kering, nah itu cari yang obatnya ada kandungan DMP-nya. Nah, untuk kontraindikasi sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan obat-obat yang bekerja pada monoamin oksidase, yang bekerja sebagai inhibitor monoamin oksidase. Obat-obatan ini biasa adalah obat-obatan yang bekerja di sistem saraf pusat. Biasa kita berikan pada pasien-pasien kejang, pada pasien-pasien Parkinson. Jadi sebaiknya nih kalau pasiennya dia mengkonsumsi obat-obatan anti epilepsi atau misalnya obat-obatan Parkinson, sebaiknya kalian jangan berikan DMP. Kenapa? Karena resiko efek samping dari obat-obatan inhibitor monoamin oksidasi ini akan meningkat. Kemudian benzonatat ini dia bekerja tadi ya, dia bekerja pada reseptor batuk, di mana dia akan menurunkan, dia akan melumpuhkan sebenarnya reseptor yang ada di situ sehingga batuknya kemudian akan terkompresi, akan turun. Untuk kerjanya onsetnya sekitar 15-20 menit, itu cukup cepat, terutama kalau kita berikan oral ya. Durasinya sekitar 3-8 jam. Untuk digunakan biasanya hanya untuk batuk. Memang kontraindikasi hipersensitivitas. Nah, efek samping yang bisa ditimbulkan pada obat-obat batuk itu biasanya mengantuk, karena rata-rata banyak yang bekerja pada SSP kan. Nah, efek samping paling sering itu ya efek samping SSP, kayak misalnya batuk. Kemudian dalam jumlah berlebih itu dia bisa menimbulkan depresi sistem saraf pusat. Ini terutama kalau kita berikan dia kodein. Kita tahu morfin itu punya efek menghentikan atau depresi nafas. Pasiennya bisa tiba-tiba tidak bernafas karena ditekan oleh pemberian morfin. Sehingga sebaiknya hati-hati kalau kita memberikan kodein, terutama pada pasien yang punya gangguan ginjal. Kenapa? Karena kan ekskresinya dia lewat ginjal. Kalau misalnya dia tidak diekskresi, berarti akan terakumulasi dalam tubuh, akibatnya dosisnya yang kita masukkan misalnya hanya seberapa, misalnya dalam jumlah X, tapi karena terakumulasi, akhirnya bisa menimbulkan toksisitas, seperti depresi nafas. Kemudian konstipasi. Nah, konstipasi ini juga bisa ditimbulkan pada pemberian kodein. Kemudian pada anak-anak sebaiknya obat-obatan ini tidak kita berikan. Golongan berikutnya adalah ekspektoran. Ekspektoran ini bekerja dengan menstimulasi batuk sebenarnya. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan sekret yang ada di saluran nafas. Jadi pada anak-anak, adik-adik bisa bayangkan kalau misalnya kalian berikan ekspektoran pada anak-anak, sementara mereka belum punya refleks yang bagus untuk batuk, akhirnya ya sekretnya tadi akan mengumpul di saluran nafas, dia mencoba batuk tapi tidak bisa, yang ada itu bisa terjadi aspirasi. Sekretnya tadi itu masuk ke alveolus misalnya, atau misalnya masuk malah menyumbat saluran nafas. Kalau dia masuknya ke saluran pencernaan, tidak ada masalah, itu bisa ditelan langsung keluar. Tapi kalau misalnya dia aspirasi, anak-anaknya bisa meninggal hanya karena ini. Nah, dosisnya, yang bisa kita berikan, yang sediaan ekspektoran yang ada itu biasanya guaifenesin, ini paling banyak di puskesmas.
Guaifenesin atau biasa kita sebut dengan GG, glyceryl guaiac glycolate. Ini kita bisa berikan sampai 4 kali sehari. Obat ini juga bisa kita berikan pada pasien-pasien TB yang kita mau periksa dahaknya. Jadi misalnya pasien TB kan itu harus diperiksa dahak sputumnya. Itu biasanya mereka kesulitan, apalagi yang bilang, aduh saya tidak bisa mengeluarkan dahak. Ada sih dahaknya tapi tidak bisa keluar. Nah itu kalian bisa berikan GG atau guaifenesin. Kemudian yang masuk ekspektoran lagi itu adalah amonia sama sirup IPK. Ini kita bisa berikan 3-4 kali sehari. Ini dalam bentuk sediaan sirup. Adanya ini tidak ada dalam bentuk sediaan tablet untuk yang ini. Kalau GG itu ada dalam bentuk sediaan tablet, ada dalam bentuk sediaan sirup. Sirup biasanya dia sudah gabungan dari beberapa macam, entah itu antihistamin, paracetamol. Nah, ini mekanisme kerja dari GG atau guaifenesin, di mana dia bekerja dengan memberikan efek hidrasi pada saluran nafas, kemudian dia menurunkan viskositas dari mukus, termasuk di sini yang tidak tertulis dia merangsang tadi pengeluaran dari mukus tersebut. Untuk metabolismenya ini cukup baik, di mana absorpsinya bagus, kemudian ekskresinya juga dikeluarkan dari urin. Penggunaannya itu pada pasien-pasien batuk. Nah, ini tadi sebaiknya tidak diberikan pada anak-anak. Pada label bahkan ditulis ini sebaiknya kita tidak berikan pada anak di bawah 12 tahun. Kemudian mukolitik. Nah, mukolitik itu dia bekerja dengan mengencerkan dahak. Nah, biasanya itu dia bekerja dengan memecah ikatan mukopolisakarida dari mukus tersebut, sehingga akhirnya bisa lebih mudah dikeluarkan oleh pasien tersebut. Nah, yang ada dan banyak digunakan sekarang itu adalah asetilsistein dan bromhexin. Nah, pada pasien-pasien kayak COVID, itu sekarang banyak dipakaikan ini, obat ini, asetilsistein. Karena selain punya efek mukolitik, asetilsistein juga punya efek antioksidan. Sehingga menurut beberapa penelitian ketika kita berikan pada pasien-pasien COVID, terutama yang punya efek, yang punya keluhan batuk, itu keluarannya, luaran pasiennya itu sangat bagus, asetilsistein. Bahkan biasa diberikan dalam dosis tinggi untuk pasien COVID sampai 600 mg. Nah, cuman efek samping dari asetilsistein ini karena cenderung dia asam, efek samping yang paling sering itu adalah gangguan saluran cerna. Pada pasien-pasien MAH akut itu hati-hati pemberian asetilsistein. Obat ini bekerja dengan memecah ikatan sulfida dari mukoprotein sehingga kemudian viskositas dari mukusnya itu akan menurun. Asetilsistein ini karena tadi dia punya efek antioksidan ya, jadi kita bisa berikan sebagai antidotum. Antidotum apa? Antidotum paracetamol. Jadi kalau misalnya ada pasien masuk, biasanya ini paling sering anak-anak karena mereka suka mencoba sesuatu, mungkin mereka minum obat batuknya, obat penurun demamnya. Nah, itu untuk mengatasi kondisi keracunan karena paracetamol, kita tahu paracetamol itu keracunannya itu ke hepar, jadi dia bisa menimbulkan gagal fungsi dari hepar, sehingga kalau ada yang memberikan antidotumnya itu adalah ini, asetilsistein. Kemudian mukolitik berikutnya yang bisa kita berikan pada pasien yaitu adalah ambroxol. Mekanisme kerjanya itu hampir sama dengan breakdown dari mukopolisaccarida. Kemudian untuk metabolismenya itu dia akan dipecah menjadi sistein dan disulfida melalui proses metabolisme, ekskresinya lewat urin. Kemudian kontraindikasi ini juga dia punya efek samping pada saluran cerna. Kemudian berikutnya adalah dekongestan. Nasal dekongestan ini tadi fungsinya adalah untuk menghilangkan atau menurunkan keluhan mampet pada pasien. Obat-obatan yang kita bisa berikan itu adalah fenilpropanolamin, phenylephrine, ephedrine, pseudoephedrine. Obat-obatan ini masuk ke kategori alfa simpatomimetik.
Karena dia bekerjanya pada pembuluh darah perifer, yang tadi sudah saya bilang di awal loh. Nah, dia punya efek samping tidak hanya ke pembuluh darah yang ada di nasal atau di hidung, tapi di pembuluh darah lain di tubuh, termasuk pada tekanan darah. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan tekanan darah karena dia meningkatkan resistensi perifer. Kemudian dia bisa menimbulkan takikardi. Jadi kalau misalnya ada pasien, kalian berikan misalnya efedrin. Yang paling kuat itu salah satunya adalah efedrin, efek samping ini. Kalian berikan efedrin, terus tiba-tiba baru sekali minum datang ke kalian, "Dok, kenapa ya habis minum obat ini jantung saya berdebar?" Atau saya kayak mau pingsan karena saking kencangnya detak jantung, atau misalnya kayak perasaannya tidak enak saja. Nah, itu biasanya karena efek samping dari obat-obatan ini. Kalian sebaiknya hentikan kalau misalnya ada efek samping seperti ini. Kemudian obat-obatan ini ya, ada yang dalam bentuk sediaan topikal, ada yang dalam bentuk sediaan oral. Pada pasien-pasien yang punya riwayat penyakit jantung dan butuh sekali menurut kalian dekongestan, sebaiknya kalian tidak berikan dalam bentuk sediaan oral. Sebaiknya kalian berikan dalam bentuk sediaan nasal langsung atau misalnya topikal. Kenapa? Karena resiko resiko obat-obatan ini untuk menimbulkan gejala sistemik dan efek samping lain itu kecil kalau kita berikan secara topikal atau kita berikan nasal. Nah, ini beberapa nasal dekongestan yang bisa kita berikan dan ada sediaannya di pasaran. Nah, ini oxymetazoline, kemudian ada phenylephrine, ada silometazoline. Ini adalah obat-obatan yang ada di pasaran, ada dalam bentuk sediaan nasal drops. Nasal drops ini bisa kita pertimbangkan pemberiannya pada anak-anak atau maksudnya keluhannya itu sangat mengganggu sampai misalnya anaknya tidak bisa tidur. Nah, ini biasa kita berikan. Cuman sekarang ada metode lain tanpa memberikan obat sebenarnya, tapi kita berikan larutan salin itu larutan garam ya. Kalau misalnya tidak ada NaCl di rumah, itu kita bisa berikan larutan garam yang hangat, itu kita bisa semprotkan ke kafum nasi dari orang yang punya keluhan, terutama biasanya pada anak-anak, itu bisa kita berikan. Ketika kita semprotkan, itu biasanya dia punya efek, salah satunya itu adalah dekongestan atau yang hidungnya tadi mampet, itu akhirnya bisa pembuluh darahnya bisa vasokonstriksi, kemudian sekret yang ada itu dia bisa lebih mudah dikeluarkan, bisa diencerkan dengan pemberian salin. Nah, efek samping dari pemberian obat-obatan nasal dekongestan itu kalau kita berikan dia beberapa hari, itu dia bisa menimbulkan rebound fenomena. Jadi yang sebelumnya pasiennya sudah tidak mampet, kemudian dia masih lanjut penggunaannya, itu akhirnya bisa mampet ulang karena kita berikan nasal dekongestan. Kemudian beberapa obat di sini, karena tadi dia bekerja secara sistemik, termasuk ke SSP, dia bisa menimbulkan gangguan di sistem saraf pusat. Keluhan-keluhannya seperti kayak misalnya susah tidur, kemudian kecemasan, ansietas, kemudian iritabilitas. Nah, kemudian simpatomimetik, ini karena dia bisa menimbulkan vasokonstriksi yang seperti saya bilang tadi ya, dia tidak hanya pada tempat kerjanya, terutama kalau kita berikan secara oral, dia bisa merangsang tempat lain, entah itu jantung atau pembuluh darah di ekstremitas dan lain-lain. Nah, ini hati-hati karena efek sampingnya jelas lebih besar. Kemudian ini terakhir, ini beberapa list golongan obat yang bisa menimbulkan gangguan saluran nafas. Kalau tadi adalah obat-obat yang kita bisa gunakan pada kasus-kasus hidung mampet atau misalnya pada batu. Nah, ini ada beberapa obat-obatan yang adik-adik harus perhatikan. Kenapa? Karena obat-obatan ini bisa menimbulkan gangguan di saluran nafas. Kadang pasien itu sudah enakan kita berikan obat, tiba-tiba datang lagi
dengan keluhan yang lain, bukan karena penyakitnya yang tambah berat atau bagaimana, tapi karena efek samping obat yang kita berikan. Contohnya adalah ini yang paling sering, di puskesmas juga sering seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke kalian, dok, kenapa ya saya setelah minum obat antihipertensi, ACE inhibitor itu adalah obat yang kita gunakan untuk menurunkan tekanan darah. Kenapa setelah saya minum obat ACE inhibitor, obat captopril, lisinopril, jadi yang belakang-belakangnya pril itu masuk kategori ACE inhibitor. Kenapa setelah saya minum obat penurun tekanan darah kemarin, saya jadi batuk ya dok. Batuknya tuh batuk kering. Nah, ini hati-hati. Ini kemungkinan adalah efek samping dari ACE inhibitor. Selain ACE inhibitor, obat penurun tekanan darah lain yang bisa menimbulkan efek samping ini itu dari golongan ARB, angiotensin reseptor blocker. Contohnya itu yang belakangnya tantan, kayak losartan. Nah, itu biasanya dia punya efek batuk meskipun jauh lebih jarang dibandingkan dari golongan ACE inhibitor. Jadi kalau misalnya ada pasien yang punya keluhan batuk karena habis mengkonsumsi obat tekanan darah, sebaiknya kalian ganti obat penurun tensinya itu dengan golongan yang lain. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya mengenai obat penurun tensi ya. Jadi ada banyak pilihannya, jangan hanya berfokus pada ini meskipun yang paling banyak di pasaran itu adalah golongan obat ini, ACE inhibitor. Kemudian obat-obatan yang bisa menimbulkan bronkokonstriksi. Nah, ini kayak beta-2 antagonis, obat-obatan dari beta-2 antagonis. Kalau beta-2 agonis itu fungsinya adalah untuk melebarkan bronkodilatasi dari saluran nafas. Tapi kalau obat-obatan beta-2 antagonis itu malah dia akan menimbulkan efek samping bronkokonstriksi, kayak misalnya buksatamin, kemudian obat-obatan yang berespon terhadap katilkolamin, nah itu biasanya dia bisa menimbulkan ini. Kayak propanolol. Propanolol ini juga salah satu obat yang kita bisa berikan untuk penurun tekanan darah. Pada pasien-pasien jantung juga biasa kita berikan propanolol, carvedilol. Nah, itu biasanya sebaiknya kita tidak berikan karena bisa menimbulkan bronkokonstriksi. Kemudian udim pulmonum. Udim pulmonum ini maksudnya terkumpulnya cairan dalam paru. Nah, ini biasanya diakibatkan bisa karena pemberian obat-obatan ini. Ada HCT ini juga obat penurun tekanan darah, obat dari golongan tiazid. Kemudian beta-2 antagonis kayak propanolol, carvedilol ini juga bisa menimbulkan, atau overdosis dari analgesik narkotik tadi ya kayak morfin. Kemudian yang bisa menimbulkan terjadinya emboli pada paru. Emboli pada paru ini maksudnya jadi kayak timbul gelembung udara pada saluran pada pembuluh darah ini terutamanya di daerah paru. Ini bisa karena pemberian kontraseptif oral kontraseptif, tapi kasusnya ini sangat kecil. Cuman ini kalau misalnya terjadi tanpa ada penyebab yang lain, pasiennya masuk dengan emboli paru tanpa ada penyebab yang lain, dan dia hanya mengkonsumsi obat-obatan KB oral, nah kemungkinan itu penyebabnya adalah obat KB ini. Kemudian depresi saluran nafas. Depresi saluran nafas ini termasuk dari alkohol, kemudian obat-obatan antidepresan, narkotik, analgetik, barbiturat, obat-obatan anti kejang, itu semua bisa menimbulkan depresi sistem saluran nafas. Antihistamin dalam jumlah berlebih, kenapa? Karena efek sampingnya tadi ke jantung, dia meningkatkan kerja dari jantung.
Sehingga kemudian kalau ini tidak bisa terkompensasi, yang terjadi itu adalah depresi dari nafas sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Saya minta tolong Siska di SS ya partisipannya, Dek. Permisi dokter, iya dokter, sudah dokter. Tidak ada pertanyaan?